2.000 nih dok yang join di webinar kita dok. Kita tuh ngerasa gini loh dok, kan kita udah terima suratnya, kita juga udah ikutan trainingnya gitu ya dok ya. Emang sih mungkin baru 1 kali ikut trainingnya dok, tapi kok ngerasa masih bingung, apa sih yang sebenarnya, apa ya dok kalau dibilang tuh kayak triggernya. Jadi untuk saya benar-benar pokoknya yes saya mau konversi ke PPH Plus Pro. Kasih dong dok ke kita-kita kayak apa ya dok ya buat meyakinkan diri kita dan tentunya meyakinkan klien-klien kita, terutama kalau klien saya dapat nih dok sebagai nasabah terpilih. Gimana kita bilangnya dok? Apa yang bisa kita tonjolin? Apalagi kan dokter ya tentunya ya kalau ada dokter pasti kacamatanya berbeda. Kasih dong dok ke kita pakai bahasa yang mudah karena saya dan teman-teman mungkin ada yang background-nya nggak medis gitu dok. Boleh ya dokter Arifin sharing ke kita seperti Oke. apa untuk kita mengetahui keunggulan-keunggulan tentang si PPH Plus Pro. Silakan dokter Arifin. Oke, thank you. Semangat pagi teman-teman semua. Thank you Bu Rina. Izin, terima kasih ya kesempatannya bisa berbagi dengan teman-teman semua. Jadi satu hal yang Arifin mau bilang, PPH Plus ke PPH Plus Pro itu bagus nggak? Bagus banget. Itu yang nomor satunya. Kalau ada kesempatan, kalau terpilih cepet-cepet, jangan ditunda lagi. Why? Tapi kalau misalnya mungkin kita masih kurang punya, maksudnya gini loh, kita sendiri sebagai tenaga pemasar, kita nggak firm, nggak yakin untuk ngomongin ke nasabah kalau kita sendiri nggak ngerti. That's why nomor satu kita harus ngerti dulu sebenarnya apa sih perbedaan antara PPH Plus yang ada sekarang dengan PPH Plus Pro. Nah, kalau kita ngerti dan itu benar-benar bagus banget. Nah, teman-teman akan lebih percaya diri waktu ngubungin nasabah dari segi manfaatnya. Mungkin kesempatan kali ini izin saya langsung share screen ya. Gimana? Supaya lebih ini gampang. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Kelihatan dok, lagi proses. Oke. Oke, Nah, teman-teman, yang pertama Arifin mau sharing. Jadi supaya gampang cara kita untuk menghafal itu simple banget. Apa sih yang menjadi kelebihan daripada PPH Plus Pro dibanding dengan PPH Plus? Ya, ataupun sama lah ya, kalau PSS Pro dengan PSS, sama tuh sebenarnya dua. Nah, teman-teman ingat aja 3 huruf, yaitu kelebihannya adalah PTR, pernyataan transaksi. Nah, kalau ada P-nya 2, T-nya 2, R-nya 1. Ini yang menjadi kelebihannya. Nah, P yang pertama itu adalah perawatan paliatif. Nah, kemudian yang kedua adalah psikiatri dan psikologis. Kemudian T yang berikutnya adalah tradisional rawat jalan. Nah, yang berikutnya adalah telehealth. Dan yang berikutnya R yang adalah rekonstruksi seluruh tubuh. Yang dulunya nggak ada, dulu kan cuma rekonstruksi wajah dan payudara. Kalau sekarang ini kan rekonstruksi seluruh tubuh. Nah, teman-teman, ini keunggulan-keunggulan fitur yang ada di PPH Plus Pro dibanding dengan PPH Plus yang sebelumnya. Nah, tapi supaya kita lebih firm, yakin ini berguna banget, ini bagus banget. Nah, kita harus tahu kurang lebih detailnya dan kurang lebih klaim-klaim seperti apa yang dibayarin Prudential dan yang mana yang nggak dibayar sama Prudential. Jadi kita harus tahu. Nah, yang pertama teman-teman, kalau kita berbicara tentang perawatan paliatif, kita masuk. Sebenarnya perawatan paliatif itu apa sih? Banyak orang yang, nah ada yang beberapa sudah saya highlight, jadi teman-teman cuma lihat yang diwarnain aja, jadi teman-teman nggak pusing. Perawatan paliatif itu cukup banyak ya, cukup banyak sekarang rumah sakit besar, coba diperhatikan, itu melakukan perawatan paliatif yang tujuannya sebenarnya bukan untuk menyembuhkan pasien lagi. Tidak ada upaya untuk menyembuhkan pasien, menyembuhkan penyakit, tapi itu sebenarnya untuk mengurangi rasa sakit. Mengurangi rasa sakit tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup si tertanggung. Contoh yang paling sering, kalau misalnya orang udah di terminal illness ya, seperti kalau udah kena cancer, dia udah stadium akhir, kan udah kesakitan banget, nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, kalau misalnya butuh suntik morfin yang seperti itu, bisa nggak teman-teman? Nah, kalau itu masuk ke dalam, ini bisa di-cover di dalam perawatan paliatif. Nah, jadi ini cukup banyak sekali. Contoh ya, beberapa klien kita yang sebelumnya, dulu dia di PPH Plus, beneran loh. Itu sampai dia tanya, Vin, kenapa sih kita nggak ada perawatan paliatif? Ini sementara dokternya suruh, ini perawatan paliatif diperlukan untuk dia. Nah, ketepatan dulu nggak ada. Nah, ini benar real case ya. Nah, ketepatan dengan PPH Plus Pro, seandainya dulu klien ini punya PPH Plus Pro, ini bisa di-cover loh. Ini jadi benar-benar bagus banget ya teman-teman, ini dibutuhkan. Nah, teman-teman, jadi yang sudah saya merah-merahin itu adalah misalnya diperlukan secara medis, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, kemudian tidak untuk mengurangi rasa sakit dan tanpa menyembuhkan, nggak ada tujuan penyembuhan lah. Itu perawatan paliatif. Bagus nggak? Bagus banget. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, psikiatri dan psikologis. Nah, teman-teman, kalau bicara psikiatri dan psikologis, kata kuncinya apa? Kata kuncinya itu adalah kondisi psikiatri, kondisi psikologis, stres atau respons sindrom akibat tertanggung mengalami perawatan. Jadi pada saat perawatan banyak nggak kejadian contoh begini? Banyak banget teman-teman. Contoh ya,
Ada orang misalnya dia dulu cakep banget, cantik, ganteng misalnya, tiba-tiba kecelakaan, hancur mukanya semua, dia sampai depresi, gila, gua dulu cakep banget, kenapa jadi begini, sampai dia nggak bisa tidur apa. Nah, begitu dia nggak bisa tidur, dia stres, pada saat dia dirawat di rumah sakit, dia butuh obat-obat penenang, dia butuh obat. Kalau dulu di PPH Plus itu sama sekali nggak di-cover loh. Nah, tapi kalau sekarang itu bisa di-cover. Dan ingat, ada kata-kata ini bukan untuk pengobatan yang bersifat psikiatri ya. Maksudnya apa? Kalau dulunya dia memang udah sakit atau kejiwaan, dia udah sakit kejiwaan, itu kalau dia dirawat, itu nggak bisa di-cover loh ya, jangan salah ya. Nah, tapi kalau karena pada saat dia dirawat, dan after dirawat, post rawat inapnya, berarti pada saat dia dirawat sampai dengan 90 hari ke depan, itu kalau ada kondisi psikiatri yang timbul akibat perawatan itu di-cover semua. Itu jadi benar-benar luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman, apa tadi ini emangnya pemberian morfin pada orang kanker seperti ini? Nanti ya ada Q&A nanti mungkin kita bahas. Nah, kemudian teman-teman, nah intinya kalau perawatan psikiatri dan psikologis, teman-teman kita bisa pastikan itu jangan karena yang sebelum dia rawat inap sudah ada kondisi psikiatrinya. Bisa paham ya teman-teman? Jadi pada saat kita dirawat, habis itu timbul kondisi psikiatri atau psikologis, itu di-cover. Dan ini jujur, mungkin teman-teman kita yang udah lama sering kan beberapa obat-obatan yang diresep dokter waktu dia punya PPH Plus, ini di-exclude ya, nggak dibayar, karena masuk di dalam obat penenang seperti itu. Nah, tapi kalau dengan PPH Plus Pro itu bisa di-cover loh, teman-teman ya. Oke, nah kemudian berikutnya adalah perawatan tradisional rawat jalan. Tradisional rawat jalan, kita masuk ke yang T. Nah, tradisional rawat jalan itu yang di cover itu apa teman-teman? Nah, tradisional rawat jalan itu adalah di ya atas satu rekomendasi dokter. Itu kata kuncinya dulu ya teman-teman. Jadi supaya kita jangan asal cari sinse, asal cari apa, pokoknya direkomendasikan oleh dokter yang merawat. Contohnya paling sering nanti saya akan cover, akan infoin. Kemudian yang kedua, timbul pada saat rawat inap dan dalam waktu 90 hari setelah rawat inap. Jadi rawat jalan 90 hari setelah rawat inap. Contoh pada saat rawat inap, kalau dulu sering kan kita misalnya kalau pasien habis operasi, kalau di Medan ya, banyak dokter itu ngirimin buka resep Vipalbumin. Vipalbumin itu pasti mau di PSS, mau di PPH Plus, pasti selalu di reject, exclude karena apa? Obat herbal. Kemudian sering ya untuk sirkulasi darah itu dokter buka apa? Tebokan spesial. Tebokan spesial itu masuk apa? Di-exclude. Karena apa? Masuk di dalam obat herbal. Nah, teman-teman, pada saat dirawat itu nggak bisa kalau dokter buka resep yang ada mengandung obat herbal itu nggak di-cover. Tapi dengan adanya PPH Plus Pro ini itu bisa di-cover loh. Itu sangat membantu sekali, teman-teman. Nah, pertanyaannya begini, kalau di fiturnya kita itu adalah tradisional rawat jalan. Berarti kan sebenarnya itu adalah after rawat inap 90 hari. Tapi ada ketentuan ini dan sudah jalan, secara klaim juga udah tahu mereka, kalau pada saat dirawat menggunakan obat-obatan herbal itu juga bisa di-cover, tapi bukan tanda kutip bukan dari biaya aneka perawatan rumah sakit, tapi mengurangi jatah tradisional rawat jalannya, mengurangi jatah tradisional rawat jalan. Jadi dengan kata lain, karena tradisional rawat jalan kan nggak sesuai tagihan ya, 1 juta per malam ya, dan itu maksimum 15 juta. Jadi tapi ini lumayan membantu. Nah, ada beberapa kayak kemarin ada yang menggunakan salep karena obat herbal nggak di-cover, nasabahnya marah-marah seperti itu. Padahal dokter yang suruh. Tapi dengan adanya PPH Plus Pro ini, ciamik deh, cukup banyak membantu. Ini yang ketiga ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk perawatan telehealth. Nah, ini teman-teman ini juga canggih banget ya. Jadi perusahaan kita itu mengikuti kondisi apalagi after pandemic. Nah, telehealth ini yang perlu dipahami kata kuncinya itu apa? Ingat, telehealth berarti kita nggak ketemu sama dokternya. Berarti itu cuma berlaku sebelum dan sesudah. Kalau pada saat kita dirawat itu nggak ada tele-telean dong, karena kita ketemu sama dokternya. Logiknya sebelum kita dirawat dan setelah kita dirawat, itu kata kuncinya. Dirawat ataupun bedah rawat jalan, rawat inap ataupun bedah rawat jalan, itu kata kunci. Sebelum dan sesudah rawat inap dan tindakan bedah rawat jalan. Jadi gampang banget. Nah, teman-teman, sekarang telehealth itu ada yang di Indonesia dan ada yang di luar negeri. Kita bahas yang di Indonesia. Nah, kira-kira kalau yang di Indonesia itu sebenarnya kata kunci yang paling utama itu adalah kita harus lakukan di rumah sakit PMN yang mempunyai fasilitas telehealth atau menggunakan aplikasi platform telehealth yang sudah diakui oleh Kementerian Kesehatan. Contohnya apa? Halodoc itu paling sering kita pakai. Habis itu ada Halodoc.
Itu ada Get Well, habis itu ada lagi Go Klinik ya, Klinik Go atau apa. Nah, seperti yang betul-betul resmi di Kementerian Kesehatan. Itu semua bisa di-cover nggak? Bisa. Dan kerennya di-cover itu apa? Yang pertama, biaya konsultasi kita itu yang penting screenshot-nya itu di-screenshot semua ya untuk proses reimburse-nya. Itu ada di dalam agency update-nya teknik untuk reimburse-nya. Jadi kita screenshot itu termasuk dengan obat-obatannya di-cover semua ya, kecuali biaya pengiriman obat. Biaya pengiriman obatnya nggak di-cover ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, penggantian kalau untuk di Indonesia sendiri, telehealth itu bisa 3 kali. 3 kali dalam periode waktu 30 hari sebelum rawat inap sampai 90 hari setelah rawat inap. Jadi mulai tanggal rawat inap atau bedah rawat jalan 30 hari sebelumnya sampai 90 hari setelahnya, itu telehealth itu bisa dilakukan 3 kali. Dan luar biasanya yang perlu diketahui, dokter yang waktu kita telehealth tersebut harus mempunyai spesialisasi yang sama dengan dokter yang merawat kita. Bisa paham ya teman-teman ya? Jangan kita misalnya telehealth-nya dengan dokter spesialis penyakit dalam, pada saat kita dirawat itu dengan dokter spesialis saraf. Nggak nyambung, teman-teman. Itu contoh. Nah, kemudian berikutnya itu adalah, yang paling penting adalah kalau kita at the end, pada saat misalnya sebelumnya kita telehealth, habis itu terakhirnya tidak melakukan rawat inap, ataupun tidak jadi tindakan bedah rawat jalan, berarti telehealth-nya nggak bisa diklaim. Nah, tapi at least banyak yang terbantu banyak loh teman-teman. Contoh ya, apalagi orang biasanya, ini pengalaman ya, beberapa klien kita pada saat dia udah pulang dari luar negeri, ini pengalaman nasabah saya, dia aduh mau pergi ke sana belum bisa, jadi pakai telehealth. Nah, kalau pakai telehealth bisa nggak teman-teman? Bisa. Nah, dan itu obat-obatannya juga bisa loh, bisa dibayar. Hanya memang pengiriman obatnya nggak di-cover ya. Nah, teman-teman, ini kalau yang di Indonesia bisa sampai 3 kali. Sekarang kita bahas untuk yang di luar negeri ya. Sorry, ini tadi saya udah jelasin kalau biaya pengiriman obat nggak di-cover ya, jangan salah, pembelian obatnya di-cover tapi pengiriman obatnya nggak di-cover. Nah, kemudian sekarang kita bicara tentang telehealth di luar Indonesia. Nah, di luar Indonesia itu cuma ada 2, yaitu di Malaysia dan Singapura. Konsep sama, telehealth sebelum dan sesudah seperti tadi ya. Nah, ini hanya berlaku tentunya ya kita sama-sama tahu lah ya, kalau Malaysia dan Singapura udah pasti harus minimum plan-nya silver, gold, platinum, dan diamond. Itu udah pasti kita tahu. Dan khusus untuk yang di luar negeri itu hanya berlaku untuk cancer doang, untuk penyakit cancer. Nah, teman-teman, itu di rumah sakit PMN yang ada telehealth-nya yaitu di Malaysia dan di Singapura. Nah, teman-teman, khusus untuk telehealth ini untuk cancer tolong diperhatikan maksimum cuma 1 kali saja, dalam waktu 30 hari sebelum dan sampai 90 hari setelah. Dan dokternya harus sama, nggak boleh beda. Dokter yang merawat harus sama, negaranya harus sama. Itu kata kuncinya kalau yang di luar negeri. Negaranya sama, dokternya sama. Bukan spesialisasinya sama, beda dengan telehealth di Indonesia. Tapi kalau telehealth di luar negeri, di ketentuannya itu adalah bahwasanya itu harus dokter yang sama dan negara yang sama. Nah, kemudian tidak berlaku untuk di luar wilayah pertanggungan. Contoh, saya belinya silver, tapi saya telehealth-nya ke dokter di Singapura. Nah, itu udah pasti nggak berlaku. Udah pasti 100% seperti itu. Nggak ada istilah di luar wilayah perlindungan ya untuk fasilitas telehealth. Nah, kemudian telehealth ini akan gugur, artinya tidak dibayarkan kalau terakhir dia tidak menjalani rawat inap kankernya ataupun untuk perawatan kankernya. Secara kalau dilihat ini fasilitasnya cukup oke banget. Pengalaman saya ya, beberapa klien yang kena cancer ada yang menggunakan fasilitas ini. Tapi kata-kata yang harus diingat ya, kalau obat-obatannya tersedia di Indonesia, contoh, dia udah konsul di luar negeri, habis itu dia pulang, begitu dia pulang dia konsul lagi tuh ke dokternya, begitu dia konsul lagi ke dokternya, habis itu disuruh beli obat. Nah, kalau obatnya itu ada di Indonesia, itu harus belinya di Indonesia. Itu ketentuannya ya. Nah, tapi biaya pengirimannya tetap nggak di-cover, sama ya teman-teman. Mungkin kan kalau beli di Indonesia juga ada biaya pengiriman, tapi obatnya itu tetap di-cover. Tapi kalau obatnya nggak ada di Indonesia, itu tetap di-cover juga kalau dari luar negeri. Hanya tetap kembali obat tidak di-cover biaya pengirimannya, teman-teman. Itu beberapa teknis tentang telehealth. Menurut saya ini bagus nggak? Bagus banget ya. Kalau tahu menggunakan itu bagus banget. Nah, kemudian yang terakhir adalah bedah rekonstruksi seluruh tubuh akibat kanker dan kecelakaan. Ini berguna nggak? Berguna banget. Contoh kasus ya teman-teman ya. Ada itu klien yang di tempat kerjanya tabung gas meledak.
tabung gas meledak, semua kena, kebakaran, luka bakar, orang begitu bisa direkonstruksi nggak? Bisa banget teman-teman. Nah, kebayang nggak kalau dulu cuma punya wajah dan payudara doang? Maksudnya cuma ada fasilitas wajah dan payudara. Yang direkonstruksi emang cuma wajah dan payudara. Semua juga perlu direkonstruksi. Nah, tapi hari ini kalau ada fasilitas ini bagus banget ya teman-teman. Nah, yang dibayar itu apa? Biaya kamar bedahnya, kemudian biaya dokter spesialisnya dan asisten dokter spesialisnya, kemudian termasuk dokter spesialis lain loh dijelaskan di sini yang memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan tindakan bedah ya teman-teman, kayak dokter bedah plastik dan lain-lain. Kemudian obat-obatan, alat medis implan, habis itu penunjang diagnostik, sarana dan prasarana yang digunakan untuk apa? Untuk melakukan rekonstruksi. Nah, menurut saya ini benar-benar bagus. Ini 5 fasilitas. Jadi teman-teman, jujur ya, mungkin kita nggak perlu terlalu detail seperti ini, tapi kata-kata kuncinya aja kita pelajarin. Habis itu waktu kita ketemu sama klien, dengan PD kita harus ngomongin. Dan fasilitas ini diperlukan nggak? Diperlukan banget. Nah, kemudian teman-teman, selain ini, jangan pernah lupa, Anda harus ngomong apa? Yang pertama, jangan pernah lupa, Pak, selain semua fasilitas ini dapat, Bapak masih dapat limit yang jauh lebih besar. Kalau dulunya 2M bisa jadi berapa? 3M. Nah, seperti itu. Anda gila ya, premi cuma naik berapa persen doang, tapi naiknya beberapa ratus ribu, tapi kenaikan limit itu bisa sampai dengan 50%. Itu keren satu teman-teman ya. Artinya kenaikan limit juga jangan lupa ngomongin. Kemudian yang kedua, teman-teman, kalau mungkin, mohon maaf ya, mungkin Anda pernah dengar ada orang yang bilang, jangan dong masuk di PPH Plus Pro, katanya ntar kalau syarat klaimnya jadi lebih susah dibanding PPH Plus. Menurut saya tidak, teman-teman. Terutama dalam hal kalau orang bilang, ntar kalau di ICU jadi pro rata katanya. Nah, teman-teman, kita harus pahami ini secara logik medis ya. Biasanya orang, contoh kalau orang belinya silver A atau gold A ataupun bronze A. Nah, biasanya pada umumnya after orang dirawat di rumah sakit, dirawat di ICU, after keluar dia kan mungkin masih membutuhkan yang kamar yang single bed, yang sendiri, nggak gabung dengan orang lain. Nah, hal ini akan menyebabkan terjadinya prorate. Benar nggak teman-teman? Kalau dia yang 2 bed menjadi 1 bed, benar nggak? Nah, jadi kan prorate. Nah, prorate ini sebenarnya kalau kita memahami rumus untuk menghitung prorate, teman-teman, prorate itu rumusnya kan X per Y ya, ngerti ya untuk faktor prorate. X itu adalah total daripada jumlah biaya dia dirawat sesuai dengan plan kamar yang dia miliki, sesuai dengan plan yang dia miliki. Y itu adalah sesuai dengan yang benar-benar dia opname di rumah sakit, total harganya. Logiknya, kalau kita yang ngerti matematika, teman-teman, kalau misalnya ICU nggak dihitung ke dalam, faktor harga ICU nggak dihitung ke dalam, berarti kalau dari orang 1 bed ke 2 bed itu kena proyeknya gede banget loh, teman-teman. Tapi kalau dengan dimasukin ICU, artinya apa? Harga ICU dimasukin di pembilang, harga ICU juga dimasukin di penyebut, sehingga total pembilangnya itu bisa jadi lebih besar. Kalau pembilang lebih besar dibagi dengan penyebut, itu teman-teman faktor prorate-nya itu bisa jadi little. Artinya dia nasabah lebih untung, Prudential akan bayarnya lebih besar. Bisa nangkap ya teman-teman ya? Nah, artinya dengan dimasukkannya harga ICU di pembilang dan harga ICU di penyebut, itu akan mempengaruhi jumlah pembilang itu lebih besar. Kalau jumlah pembilang lebih besar, secara logiknya hasil hitungannya itu prorate-nya bisa lebih tinggi. Jadi nasabah lebih untung. Nah, itu yang mungkin bisa teman-teman harus pahami dibanding kalau dia harus kena prorate tanpa ini loh teman-teman, tanpa diperhitungkan di ICU-nya. Jadi so far ini benar-benar bagus ya teman-teman. Mungkin itu klarifikasi dari saya yang sudah saya pahami. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman, ini pengalaman saya berbagi tentang repricing. Jadi kan orang selalu ngomong repricing. Saya dari pertama sekali, bahkan waktu training dengan agent juga saya selalu bilang jangan pernah takut ngomongin repricing ya sama nasabah. Karena apa? Repricing itu sama kayak zaman kita, cara ngomong saya ke nasabah kalau tergantung dia tipe berpendidikan atau enggak. Kita tinggal ngomong, kalau orang-orang yang biasa, dulu kita sekolah, zaman saya sekolah dulu di Sutomo 1 Medan itu cuma goban. Sekarang anak-anak Sutomo 1 itu berapa? 700.000, naik. Semua juga mengalami kenaikan, termasuk dengan kesehatan. Contoh ya, kalau hari ini kita demam berdarah di Rumah Sakit Columbia Asia Medan, dirawat dengan di kelas 1 bed, misalnya 50 juta. Kira-kira kalau 10 tahun lagi dengan kelas kamar yang sama, masih bisa 50 juta nggak? Pasti nggak bisa.
Bener nggak? Pasti akan naik. Tapi sekarang dibayar semua sesuai tagihan. 10 tahun lagi juga dibayar sesuai tagihan. Padahal harga yang diberikan oleh Prudential bukan harga 10 tahun yang akan datang, masih harga sekarang. Kalau dia nggak reprice, nggak melakukan penyesuaian harga, collapse dong, nggak sehat, berdarah. Bisa nangkap ya teman-teman ya. Jadi Cheng Li masuk akal yang namanya apa? Repricing, penyesuaian harga. Jadi orang juga mikirnya sederhana. Ya iya, dulu Panadol, sekarang Panadol gopek misalnya. Kira-kira nanti 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi, Panadol masih tetap gopek nggak? Ya nggak bisa lah. Pasti, jadi orang juga masuk akal. Jadi yang pedagang-pedagang, pengusaha juga ngerti lah. Mereka jual barang juga naik kok. Nah, kurang lebih harusnya tinggal pede. Nah, mungkin yang terakhir dari saya, teman-teman, jangan lupa silakan pastikan cepat-cepat klik proof force Anda, pastikan nomor satu yang kita kerjain itu yang ini nih, yang di atas. Karena sekarang di banner kita itu ada 3. Ada yang ke PPH Plus Pro, ada yang repricing PPH Plus, dan ada yang repricing PPH Plus Syariah. Ya, jadi nomor satu lakukan yang ke Pro dulu, itu keren banget teman-teman ya. Jadi yang menjadi pertanyaan orang, gimana kok kalau ada satu keluarga, ada yang masuk di Pro, ada yang nggak terpilih di Pro, nggak apa-apa, yang masuk di Pro kerjain dulu, yang nggak masuk ya udah apa boleh buat, itu nanti lakukan lewat e-alter aja. Mungkin itu dari saya, mungkin thank you, terima kasih. Dan satu yang terakhir, saya tambahin kali ya, jadi teman-teman, kalau saya ngejelasin repricing, selalu saya bilang ini jadikan, ingat, jangan terlalu fokus dengan repricingnya. Tapi ini kesempatan teman-teman fokus untuk apa? Fokus untuk kesempatan pintu masuk kita jual produk tradisional, jual lagi PCB, jual lagi perwarisan. Sambil udah ketemu sama klien, ya udah jualan lagi. Mumpung perwarisan lagi ada apa? Lagi ada cashback 2 bulan premi. Ah, ini jadi kesempatan lah ya untuk jualan. Thank you teman-teman. Terima kasih, mungkin itu dari saya ya. Oke, thank you Dokter Arifin, luar biasa banget ya teman-teman, bayangin ya, ini singkat, padat, jelas ya teman-teman. Kalau bilang Dokter Arifin tadi gampang banget ya, bilangnya tadi apa? PTR, tuh kan, disingkat lagi teman-teman, jadi PTR, tapi ada 5 poin ya sebenarnya untuk ngomongin keunggulan PPH Plus Pro. Dan ini yang ngomong langsung dokter teman-teman, jadi kacamatanya udah jelas medis, yang tentunya itu sesuai dengan isi polis kita ya, sesama bahasa medis teman-teman, sehingga memudahkan kita memahami lagi. Nah teman-teman, itu kalau kita bicara mengenai keunggulannya, tadi udah dikupas tuntas sama Dokter Arifin. Apa yang difokus, tadi bahkan udah dikasih lihat kan screenshot di Proofforce kita, fokus aja dulu kepada konversinya, benar ya? Setelah itu, kalau misalkan kita ngelihat suatu keluarga profilnya berbeda-beda, udah sabar nanti dulu. Kalau kata Dokter Arifin, ya udah nggak apa-apa, apa boleh buat. Tapi kan kita bikin prioritas, bikin dulu aja yang PPH Plus Pro, biar kitanya tenang, dianya juga happy. Karena udah dapetin keunggulan-keunggulan di PPH Plus Pro. Keren banget ya teman-teman ya. Kalau keren banget, mana jempolnya? Coba mana? Saya pengen lihat jempolnya mana ya. Kasih dong jempol. Thank you Dokter Arifin. Saya juga yakin sih teman-teman semua di sini ya, pertanyaan terus aja bertambah. Don't worry teman-teman ya, nanti kita ada sesi di akhir sesi untuk teman-teman masih ada 1-2 pertanyaan, nanti kita akan minta Dokter Arifin dan juga speaker kita Dokter Ibu Cassandra Farel untuk menjawab beberapa pertanyaan kepada mereka. Berarti ya kan secara ketentuannya udah semakin mudah kita ngomong, ya kan teman-teman. Terus kemana prioritasnya kita udah jadi ngerti. Nah sekarang tentunya nih teman-teman, kita jadi makin penasaran kan, kayak apa ya kita memanfaatkan momen ini. Apa ya sebenarnya, gimana sih saya ngomongnya ke klien, ya kan? Gimana saya set prioritasnya ke nasabah saya, ngomongin seperti ini kayak gimana? Nah pasti kan teman-teman jadi penasaran banget dong. Nah saya mau spill nih ya. Pikir kita yang satu ini teman-teman, saya kasih tahu seperti nggak udah spill ya. Tadi udah Pak Revo ngasih tahu. Ibu Cassandra dalam 1 minggu doang, tadi berapa? 30 nasabah dengan total API 233 juta. Itu kan baru 1 minggu ya. Kebayang nggak teman-teman kalau 1 bulan berapa banyak ya? Tunggu dulu ya. Bukan berarti kamu bisa bilang, itu kan Bu Cassandra, kan bukan saya. Tunggu dulu. Namanya manusia ya. Kita bisa melakukan, kita punya cara, dan inilah momen kita. Ibu Cassandra yang 1 minggu, hanya 1 minggu, 30 nasabah, 233 juta API, kita juga pengen kan Bapak Ibu? Ya kan, itu gimana bisa kayak gitu Bu Cassandra? Kita semua bingung nih. Ya teman-teman di sini 2.400 terus nambah loh. Bu Cassandra ya pengen dengerin
Ya Dokter Arifin tadi udah kupas tuntas, sekarang pengen dengerin Ibu Cassandra, gimana ya jurus jitunya Bu Cassandra? Kasih tahu dong ke kita Bu Cassandra. Selamat pagi Bu Cassandra. Pagi semuanya. Selamat Salam kenal pagi. buat teman-teman semua yang udah hadir 2.400 orang ya. Sip, Nama saya keren Cassandra banget. ya. Semoga tidak kecewa karena flyernya kayak wanita Korea, gadis Korea. Tapi Ternyata bener ya, muncul gadis ibu-ibu Korea yang dong berusia Bu. 52 ya. Tapi thank you banget bagian training department berusaha mengedit foto saya di flyer. Saya kaget juga, ini kok bukan saya gitu ya. Oke deh, nggak apa-apa. Tapi yang penting hari ini teman-teman datang dengan tujuan baik untuk belajar dan pengen tahu apa yang terjadi dengan yang sekarang terjadi gitu ya. Oke, hari ini saya akan sharing sebenarnya pengalaman saya selama seminggu dan bagaimana cara saya melakukan ini gitu ya. Saya langsung share screen aja karena waktu kita juga udah nggak banyak gitu ya. Ini ya, jadi oke, ini ya. Oke, ini. Oke, saya senang kopi, jadi saya cari slide yang gambarnya kopi. Tapi ini kopi kurang bagus ya gambarnya, bagusan saya punya ya. Oke, jadi repricing, apakah itu suatu challenge atau opportunity? Ya, teman-teman dengan adanya repricing ini ada sebagian teman-teman tuh menanggapinya itu, aduh puyeng ya, aduh kok nggak jelas ya gitu ya. Terus gimana nih mesti hubungi nasabah dan itu akhirnya kita banyak yang sebagian menganggap itu adalah sebagai suatu challenge kerjaan dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi kita juga bisa menganggapnya itu suatu opportunity teman-teman ya. Semua itu ada di tangan teman-teman yang mau menentukan ini apakah challenge atau opportunity ya. Menurut saya itu pilihan teman-teman. Nah, kalau buat saya selalu dalam hidup itu kita harus selalu mengingat 3 hal ini ya. Berita apapun, kejadian apapun ya. Waktu pandemi juga nggak ada yang menginginkan hal itu. Tapi kita sebagai manusia yang sudah tidak bisa diubah lagi, lebih baik diterima aja ya. Jadi di-accept aja, sikap mental meng-accept, terus lalu kita meng-adapt gitu ya. Meng-adapt terus ya udah action aja gitu teman-teman. Jadi selalu mencari sisi positif dari suatu kejadian. Kalau teman-teman memilih untuk tidak lakukan accept, adapt, and action, ya teman-teman yang rugi sendiri. Ya, jadi kita harus menentukan pilihan hidup kita sendiri. Menurut saya 3 hal ini selalu menjadi pegangan saya dalam hidup ya teman-teman. Nah, terus nomor 1. Nah, ini baru kopi bikinan saya, teman-teman ya. Dengan pede saya show ya foto saya ya, foto kopi bikinan saya. Walaupun saya yakin di sini teman-teman juga banyak yang lebih jago. Nah, tapi teman-teman kunci daripada kita mau melakukan repricing ini memang kita harus pede ya. Menyampaikan berita yang sudah diketahui umum. Seakan-akan ya semua orang udah tahu juga gitu. Hal ini hal yang normal, bukan bad news, teman-teman. Jangan sesekali teman-teman tuh minta maaf segala macam, itu tidak akan pernah terjadi kalau buat saya ya. Jadi teman-teman ini anggap aja ini sesuatu yang normal ya, cool, nyampein beritanya juga datar gitu ya. Saya biasanya sapa dulu, hai gitu ya Rina, apa kabar gitu, atau misalnya ada sempat WA-WA-an atau chatting. Habis itu saya akan masuk by the way ya, by the way atau oh ya gitu ya. Udah tahu ya bahwa semua produk hospital di Indonesia rame-rame lakukan repricing. Mungkin efek pandemi yang menyebabkan rasio klaim melonjak tinggi. Udah terima surat dari Pru belum? Gitu ya. Itu biasanya kalimat saya yang pertama. Jadi saya kebanyakan kalau misalnya WA klien itu bukan sifatnya blast ya. Kalau blast itu gimana ya? Jadi nggak tahu. Saya sendiri, saya lebih feel-nya itu lebih ke arah personal chatting gitu. Jadi mereka itu klien saya itu kayak seakan memang diajak ngobrol gitu, diajak bicara sama saya gitu ya. Nah, udah kayak gitu, saya biasa stop, biasanya mereka akan balas gitu kan ya. Jadi bukan berupa blast info mentang-mentang ini chatnya ini nanti kan teman-teman bisa copy ya. Nah, ntar teman-teman udah semua nasabah saya sama sih, kata-kata itu sama. Tapi jangan teman-teman tuh karena udah punya banyak kata-kata yang dapat dari saya gitu ya, terus langsung semua di-blast kepada klien. Jangan ya, terlalu banyak itu klien akan males membacanya. Jadi biasa satu-satu. Nah, habis tunggu klien membalas gitu ya. Nah, habis itu saya baru akan lanjut. Biasanya mereka kadang-kadang, "Hah, kayak gimana? Apa jadi premi naik atau apa?" kayak gitu ya. Nah, habis itu ada satu hal yang kita harus kasih tahu ke mereka bahwa ini informasi ini ya, bahwa
bukan hanya terjadi di Pro ya. Nah ini poin nomor 2 ini penting banget. Jadi bukan cuma Pro doang yang lakukan gitu ya. Nah ini ada satu link ya, biasanya itu forwardan berita ya. Tapi ini kan saya tulis di sini, tapi saya udah minta tolong Murni atau siapa nanti posting di chat ya, teman-teman bisa copy. Nah itu saya biasanya forward kepada WA klien saya juga ya. Jadi berita itu di situ tuh cerita tentang hardening market pasar asuransi, jadi perlu lakukan penyesuaian premi lah ya, intinya seperti itu ya. Nah ini habis itu kata-kata yang saya tulis seperti ini. Jadi sekarang semua perusahaan asuransi serempak melakukan repricing. Variasi ya besarnya tergantung rasio klaim perusahaan tersebut ya. Mulai dari 20% sampai dengan 78% juga ada. Teman-teman tahu kan ya, ada satu perusahaan asuransi yang, wah itu fotonya di-forward kemana-mana ya, itu naiknya sampai 78% ya, di bawahnya ada nama perusahaannya ya. Tapi teman-teman buat saya foto itu teman-teman kita nggak usah lah ya forward kepada klien kita ya. Jadi jangan terkesan kita menjelekkan orang lain ya. Nah, saya bilang Pru tergolong lumayan prestasi sih setelah 4 tahun sejak produk launch ya. Ingat ya, PPH Plus kita launchingnya April 2019 ya. Sekarang sudah hampir 4 tahun. Baru lakukan repricing satu kali, yaitu 25-35%. Tergantung sisa masa pertanggungan ya. Jadi setiap klien bisa beda-beda ya, tapi rangingnya sekitar segitu ya. Mungkin ada 1-2 yang di bawah itu, tapi juga ada 1-2 yang di atas itu ya. Jadi ada beberapa klien saya yang saldonya udah banyak, saya juga nggak tahu tuh ya, tahu-tahu terima surat tuh naiknya cuma 18%, ada yang 13% gitu. Tapi ada satu nasabah yang udah tua banget, polisnya juga masih baru gitu ya, naiknya 41%. Tapi itu jarang banget teman-teman ya. Jadi saya kasih ranging sekitar 25-35% gitu ya. Nah jadi message yang nomor 2 ini adalah semua orang naik gitu ya, semua orang naik, jadi bukan hanya Pru. Message yang ketiga, ini kita udah bicara tentang si klien kita ya. Jadi kita harus kasih clear information teman-teman, very clear information. Jadi sebelum teman-teman mulai chatting sama nasabah, sebenarnya saya udah kerjakan PR saya dulu ya. PR saya apa aja sih? Nomor 1 yaitu download surat repricing ya. Hilangkan password gitu ya. Aduh, mudah-mudahan Prudential bisa consider ya. Aduh, jangan pakai password-passwordan deh. Toh kita juga anyway, kita ini nasabah kita juga ya. Jadi kita download, biasanya kita harus satu kerjaan lagi yaitu hilangkan passwordnya gitu ya. Karena kita mau memudahkan klien, mereka itu ngebukanya tuh lebih gampang. Sebenarnya sih mereka juga udah terima suratnya sih kadang-kadang, tapi kadang-kadang ada yang nggak gitu kan, ada email nggak baca kayak gitu kan. Nah jadi kita biasanya download dulu gitu ya. Nah buat teman-teman mungkin di sini juga banyak yang belum nggak terlalu aktif di Pru gitu ya, tapi gara-gara repricing ini malam ini hadir dan pengen belajar. Nah jadi saya juga sertakan bagaimana cara download surat repricing tersebut ya teman-teman ya. Ini saya bikin video singkat gitu ya, teman-teman bisa perhatiin ya ini. Ya, jadi teman-teman ke informasi, habis itu ke koresponden, jalannya kurang ya. Nah, habis itu teman-teman klik, itu videonya kurang jalan bagus ya. Nah, oh ini kurang bagus ya, kurang lancar ya. Jadi nanti teman-teman pilih yang surat repricing, ada postal, ada email, terus habis itu teman-teman buka, ada password masukin gitu ya. Terus nanti ya anyway, pokoknya ini nah habis itu nanti kan begitu password dimasukin udah bisa buka. Terus habis itu wah sayang ini videonya kurang lancar, saya nggak tahu kenapa. Tadi sih saya coba udah lancar. Oke, anyway. Nah, habis itu saya udah download dan hilangkan password, saya kirim kepada klien. Nah, tapi kan biasanya ya untuk memudahkan klien gitu ya, saya tuh biasanya screenshot lagi. Jadi selain saya kirim PDF-nya, saya screenshot lagi. Kira-kira screenshot-nya tuh seperti begini ya. Dan saya coret-coret seperti ini. Nah, teman-teman lihat ya, kalau yang dapat penawaran ke PPH Plus Pro itu
ada premi yang di atas ya, premi bulanan saat ini 3,1 terus menjadi 3,8. Nah, itu lingkarnya warnanya biru gitu ya. Nah, terus kalau misalnya di bawah saya lingkarin lagi yang merah. Yang merah ini yang kalau di upgrade ke PPH Plus Pro ya. Nah, ini yang lingkar merah itu tadi udah dijelasin sama Dr. Arifin ya, ada berapa poin sih yang beda dengan itu kan P2, T2, R1 gitu ya. Itu sebenarnya ada di sini semua ya, 5 poin ya. Nah, terus preminya jadi 3,9. Nah, saya setelah lingkar-lingkarin itu, terus saya akan biasanya habis itu saya juga hitung kenaikan preminya masing-masing berapa gitu ya, berapa persen atau berapa rupiah gitu ya. Nah, biasanya supaya cepat teman-teman, selama ini kan awal-awal saya suka pakai kalkulator gitu ya. Tapi habis itu ya udahlah, akhirnya saya bikin Excel ya. Kira-kira Excelnya seperti begini lah ya teman-teman ya. Tapi mestinya sih teman-teman bisa bikin juga lah. Nah, kira-kira Excelnya kayak gini ya. Nah, ini teman-teman yang saya udah ini ada premi lamanya. Jadi misalnya saya ada nasabah, ini namanya saya udah hapus semua sih ya. Nah, jadi kalau saya ketemu nasabah, terus habis itu dari surat repricing itu saya tinggal key in aja. Premi lamanya berapa, premi repricing berapa. Nah, naiknya berarti 946.000 gitu ya, persentasenya 18%. Nah, kalau dia ke PPH Pro, dia 62 jadi 6.257. Nah, tambahannya tuh cuma 97.000 doang gitu. Nah, kalau udah kayak gini kan enak ya ngomongnya tuh ke klien tuh, tinggal langsung ambil angka-angka ini aja gitu, karena angka-angka ini yang saya butuhkan gitu ya. Nah, ini pamer dikit, ini udah 30 klien ya yang udah API-nya udah masuk gitu ya. Nah, 233 ya. Oke, saya kembali ke slide saya. Terus sudah gitu yang saya lakukan, nah teman-teman, WA saya bunyinya gini ya, seperti tadi ya. Ini kan saya udah lingkar-lingkar, saya screenshot, saya kirim ke dia. Terus habis itu saya bilang, repricing 25%, jadi 3,8. Lihat lingkar biru ya. Tapi kalau mau sekalian upgrade ke PPH Pro, tinggal tambah 77.000 aja ya, menjadi 3,9 ya. Dapat PPH Pro yang limitnya naik dari 3M jadi 5M. Nah, ini Silver Bay itu paling cakep ya. Naiknya tuh 60% teman-teman. Dari 3M menjadi 5M itu naiknya 2M loh ya. 2M dibagi dengan 3M itu 60% ya. Kalau yang Gold B itu naiknya 40% ya, dari 5 ke 7. Naik 2M, terus udah gitu 2M dari 5 ya. Jadi itu adalah 40. Nah, jadi penting banget kita bilang ini 60% atau 40% atau 33% gitu ya. Dan tambahan fitur yang tidak ada di PPH lama. Yang tadi kan ini dilingkarin yang berapa tadi PT2 T2R P2 T2R1 ya. Terus udah gitu lihat yang dilingkari merah ya. Nah, terus nggak semua orang ditawarin ke PPH Pro loh, hanya yang tidak ada klaim dalam 5 tahun terakhir. Jadi jangan sia-siakan penawaran PPH Pro ini. Nah, itu biasanya WA saya bunyinya gitu. Nah, nomor 3 adalah clear information mengenai diri dia ya. Nah, kalau teman-teman dapat penjelasan begini, clear nggak sih? Sangat clear kan ya? Maksudnya langsung mengerti kan, daripada kita kirim surat doang, aduh belum lagi baca kata-katanya banyak, kita fokus kepada intisari dari surat kita itu hanya pengen kasih lihat ini kan sebenarnya kan. Nah, ini yang saya biasanya itu ya. Nah, habis itu ya ini beberapa contoh chat saya kepada klien ya. Teman-teman boleh lihat ya bagaimana saya chat ke kliennya ya. Nah, teman-teman lihat dia rata-rata sama tuh. Jadi cuma copy paste aja. Hai, apa kabar gitu ya. Udah tahu ya bahwa semua produk tradisional bla 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 gitu kan. Nah, dia bilang yes gitu ya. Nah, habis itu saya screenshot, saya udah kirim suratnya di bawah, habis itu saya kirim screenshot, terus dia bilang naiknya berapa. Nah, kita summary-in ke dia ya. Terus habis itu kita tekanin lagi, better sekalian naik ke Pro sih, dapat tambahan limit 40% gitu ya. Nggak semua orang ditawarkan ke PPH Pro loh gitu ya. Nah, ini saya masih salah, bukan 12 bulan terakhir ya, tapi 5 tahun terakhir ternyata ya. Terus sudah gitu, ya udah saya bilang kabari yang mana yang mau yang dia mau pilih, premi tahunnya 45 juta dengan manfaat PPH lama atau 46 juta manfaat PPH baru yang Pro. Kalau udah dikasih pilihan begitu, saya rasa semua orang tuh pasti maunya 46 dengan manfaat baru ya teman-teman ya. Jadi kita tuh nggak ada pilihan tidak mau ikutan teman-teman, betul ya. Jadi pilihannya cuma mau premi repricing dengan manfaat lama
atau mau tambah sedikit lagi gitu ya dengan manfaat yang baru gitu ya. Nah, terus ya udah ambil yang pro aja ya gitu. Gampang kok teman-teman. Tanggal 16 saya WA dia, habis itu udah tanggal 18 dia udah jawab oke gitu ya. Nah, terus ini juga ada nggak sih yang penolakan? Ada ya. Ada nggak sih yang maksudnya aduh komen-komen negatif ya? Ada. Teman-teman, tapi kita sebagai agent yang kita merasa ini juga sesuatu yang normal, yang wajar gitu ya. Teman-teman jangan terpengaruh ya. Form aja gitu ya. Buset, mahal amat jadinya ya, Cah, gitu ya. Kena semua, mateng deh gitu ya. Nah, itu kayak gitu-gitu tuh ada gitu ya. Tapi ujung-ujungnya ini kalau mau, terus saya bilang, iya semua nasabah yang punya manfaat hospital, baik di Pru maupun di asuransi lain gitu kan. Nah, saya bilang, iya rata-rata naiknya memang 25-30%, nggak bisa dihindari. Nah, itu kan, itu sebagai handling objection-nya kita firm banget gitu ya. Nah, jadi ya udah, hanya RS aja yang kena ya, manfaat hospital doang yang kena ya, gitu saya bilang ya. Nah, terus ya ini kalau mau approve gimana? Ya seperti itu. Jadi teman-teman harus pahamin ya, kadang-kadang kita harus jelasin mereka tuh gini. Yang kena, yang ada repricing itu adalah manfaat hospital yang di mana limit tahunannya diisi ulang terus teman-teman. Jadi perusahaan asuransi tidak bisa memperkirakan setiap orang itu bakal di cover berapa. That's why itu bisa terjadi repricing. Jadi kalau misalnya yang namanya manfaat jiwa, sakit kritis, yang angkanya udah fix ya, UP-nya 1M, 2M, 10M gitu, itu udah fix angkanya, terukur gitu ya. Nah itu tidak ada istilah repricing. Tapi kalau misalnya manfaat hospital, 1 tahun 5M, terus orang itu bisa bakal klaim berapa M? Nggak ada yang tahu. Bisa aja dia setiap tahun klaim 5M, sampai seumur hidup dia bisa sampai puluhan M, ratusan M juga bisa jadi kan. Kita nggak ada yang tahu ya. Nah, terus kayak gini, komentar negatif lagi. Gila ya naiknya nggak kira-kira gitu ya. Gaji kita aja nggak naik 30% ya. Jadi teman-teman nggak kira-kira, tapi ya saya jelasin nambahnya 32%, tapi masih untung dapat penawaran ke Pro ya. Ya kan tinggal tambah 100 ini lagi jadi 37%, tapi limitnya naik 50% loh. Saya bilang gitu ya. Worth it, masih worth it lah kalau dapat penawaran ke Pro. Jadi artinya kalau misalnya cuma disuruh naik doang, ya mungkin rugi gitu, saya merasa gimana gitu ya. Tapi kalau udah manfaatnya juga ikut naik, ya oke lah gitu ya. Nah, gaji kita aja nggak naik 30%. Nah, saya bilang, ya repricing kan nggak naik setiap tahun, ini kan udah 4 tahun kan gitu. Nah, terus ya udah, ujung-ujungnya klien bilang, ya udah, jadi gua harus tanda tangan lagi kayak gitu ya. Nah, terus ada juga naiknya 600.000 ya, banyak juga ya gitu ya. Tapi ya udah kita tetap konsisten kasih tahu dia kenaikannya berapa, ya udah ujung-ujungnya kasih tahu, kabari ya pilih yang mana, premi 2,2 manfaat PPh lama atau 2,266 dengan manfaat PPh Pro yang Pro gitu. Udah pasti orang pilihnya nomor 2 ya kan. Gue sih pilih nomor 2 aja ya, seperti itu. Ada nggak sih klien yang kadang-kadang teman-teman nggak usah terlalu takut ya. Di luar sana tuh sebenarnya banyak juga orang yang ngerti banget kok ya, teman-teman lihat ya. Ini bahkan saya dapat WA dari orangnya gitu ya. Dia bilang, Bu Cassandra, saya dapat surat begini, selamat sore, boleh bantu saya? Dia bilang gitu. Terus saya langsung nanya, udah ngerti kan ya kenapa ada repricing? Sudah. Wow, ternyata ada juga di luar sana yang udah ngerti banget, tapi saya tetap forward ini kan, yang tadi link ini. Terus udah gitu, kata-katanya sama persis teman-teman, semua copy paste aja ya. Makanya saya bersedia bayar lebih, dia bilang gitu ya klien ya. Aduh, saya bilang, wah saya bersedia untuk naik pembayaran premi, apa yang harus saya lakukan? Wah, luar biasa. Saya bilang, nasabah yang kayak gini bisa kerjasama, seneng banget, saya bilang gitu ya. Nah, terus habis itu dia malah bilang, oh dia punya 2 polis gitu ya. Ini nasabah limpahan sih ya, saya nggak kenal. Jadi dia punya 2 polis, habis itu dia bilang, boleh saya ikut yang ini aja gitu ya. Jadi ini klien yang mau mulai chatting ke saya. Nah, ini ada juga nih, pagi Cia, infonya ada PPh Plus Pro ya. Nah, bagus juga ya, mungkin dekat dari temen gitu ya. Nah, saya bilang udah terima surat belum gitu ya. Kan ini saya belum sempat karena dia yang WA saya, jadi saya buru-buru download dari apps gitu ya, terus saya kirim ke dia gitu ya. Terus habis itu dia nggak dapat lengkap, jadi saya kirim yang lengkap buat dia. Terus habis itu saya bilang,
Iya, oh saya udah bilang ini, ada yang cuma dapat surat repricing aja, tapi ada juga yang dapat repricing plus upgrade ke PPH Pro. Yang dapat penawaran ke Pro, better ambil ke Pro. Preminya beda dikit dong sama premi repricing ya. Boleh deh saya ambil yang boleh deh yang dapat Pro saya ambil, dia bilang gitu. Nah, terus habis itu saya udah download, ternyata saya sekeluarga dapat ya, asik, kalian sekeluarga dapat penawaran. Terus akhirnya dia bilang asik juga ya, boleh untuk saya dan sekeluarga mau dibantu di proses ke Pro ya gitu. Nah teman-teman nggak usah terlalu takut ya, di luar sana juga banyak orang yang udah menunggu PPH Pro ini kok ya. Nah terus sudah gitu, ini contoh lain lagi, ada yang bahkan gini, dia sekeluarga gede banget gitu ya, sampai dia yang follow up saya terus, kalau si ini punya, si ini punya, si ini punya gimana, dia bilang gitu ya. Terus saya bilang, aduh ternyata anak dia satu nggak dapet, oh ternyata saya udah dapat jawaban, ternyata anaknya tuh 5 tahun terakhir pernah ada klaim DBD gitu ya. Terus ya udah, saya bilang nggak apa-apa, don't worry ya. Nah teman-teman yang sekeluarga dapat tapi ada satu yang nggak dapet gitu ya. Yang saya lakukan adalah saya bilang gini, dia tetap berhak untuk bisa upgrade ke Pro. Saya bilang nggak apa-apa. Kita ini aja, saya bisa ajukan kok, saya bilang ya. Ntar kita mulai 17 April nanti kita ajukan melalui proses UE biasa, dan kalau disetujui pun ya ada masa tunggu ya, saya bilang gitu. Karena dia kan nggak dapat penawaran. Oke, dia bilang masa tunggunya berapa lama, saya jelasin gitu ya. Habis itu saya bilang nanti 17 April gue kerjakan ya, saya bilang punya anak dia. Dia sampai bilang oke, thank you banget gitu. Nah teman-teman, jadi yang tidak dapat penawaran gimana? Teman-teman ajukan e-alter aja. Rencananya 17 April, tapi ternyata sejak kemarin sudah bisa teman-teman. Jadi yang tidak dapat penawaran ke Pro pun teman-teman bisa ajukan e-alter ya. Lewatin aja proses underwriting. Kalau misalnya kayak gini cuman klaim DBD pasti di-approve juga sih teman-teman ya, don't worry. Oke, thanks semuanya. Anyone want a coffee? Sorry, bukan ya. Any question teman-teman? Dari teman-teman semua. Oke, thank you Ibu Cassandra, teman-teman ya. Bu Cassandra benar-benar dibuka loh habis-habisan seperti apa isi 1 minggu kegiatannya beliau mendapatkan ratusan juta API, 233 juta. Coba teman-teman, ketik angka 2 kalau pengen juga banyak aktif